Oke, baik. Bang Rey, tapi apabila kita melihat bagaimana kemudian argumentasi dari Mas Romi dan juga Bang Herman, ini nampaknya masing-masing pihak merasa ada klaim dicurangi seperti itu. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, artinya kesimpulannya memang kemungkinan ada kecurangan kan. Kalau Demokrat merasa dicurangi, ya kemudian pihak Ganjar merasa dicurangi, artinya ada potensi curang. Bisa dari mana-mana sumbernya kan, bisa dari A, bisa dari B dan seterusnya gitu. Maka mungkin karena itulah ya pidato-pidato seperti yang dilakukan oleh Ganjar tadi malam itu jadi relevan untuk memang mengingatkan semuanya, bukan hanya kepada satu atau dua pasangan bahwa untuk tidak curang, untuk tidak berlaku tidak adil ya, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Dan di atas itu semua sih menurut saya Ganjar ini kelihatan mulai mempersepsikan dirinya sebagai oposisi terhadap presiden, khususnya berkaitan dengan tiga hal ya. Pertama adalah penegakan hak asasi manusia, kedua adalah soal apa namanya itu etika dan adab demokrasi itu, dan yang keempat yang ketiga adalah penegakan hukum. Saya kira pidato yang disampaikan oleh Ganjar tadi malam itu kalau dibaca dalam konteks yang lebih substansialitas gitu, Ganjar sedang berbicara tiga hal itu. Dan saya kira Ganjar sudah bersama dengan pidato itu dia mau mencitrakan dirinya sebagai bagian dari oposisi terhadap presiden khususnya di tiga sektor ini. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan macam-macam, saya kira Ganjar dengan Pak Jokowi kan nggak mungkin dilepaskan kan, karena semua pembangunan yang dilakukan di era Pak Jokowi itu adalah bagian dari pesertaan PDI Perjuangan, bahkan yang nggak ikut kan Demokrat sebetulnya kan gitu ya. Nah oleh karena itu semua pencapaian-pencapaian dilaksanakan di era Pak Jokowi ini nggak bisa dilepaskan dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan adalah partai paling kuat untuk menjaga presiden melaksanakan seluruh pembangunan sebagaimana tertera di dalam visi misi Pak Jokowi yang sebelumnya gitu. Jadi boleh disebut. Baik, Bang Rey, tapi dari perspektif Anda, di balik drama saling sindir pada saat tadi malam seusai pengundian nomor urut di KPU RI, dari perspektif Anda, siapa kemudian yang unggul dengan narasi yang dibangun lewat pidatonya masing-masing, ataupun pidato dari Ganjar ataupun Prabowo? Ganjar dengan Muhaimin itu kan punya kesamaan lah ya soal kekhawatiran adanya ketidakjujuran dalam pelaksanaan pemilu. Nah cuman menurut saya Anies dan Muhaimin itu lebih cair bahasanya, lebih banyak dibuat dengan bahasa-bahasa yang jauh lebih umum gitu. Sementara Ganjar, saya kira saya catat itu ada sekitar 4 poin menurut saya yang menonjol yang disebutkan oleh Ganjar ya terkait dengan pidato tadi malam itu dengan bahasa yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Caimin gitu ya ataupun Anies dan Muhaimin. Itu yang saya sebutkan tadi. Nah pidato tadi malam itu sekaligus untuk memperkenalkan wajah baru Ganjar, kira-kira begitulah. Apa wajah baru Ganjar itu? Wajah baru Ganjar itu adalah memperkuat demokrasi, adab dan etik demokrasi. Yang kedua adalah memperkuat penegakan hukum, dan yang ketiga adalah memperkuat hak asasi manusia. Itu pidato yang mungkin bisa kita sarikan sebagai substansi dari pidatonya Ganjar itu gitu. Sementara Caimin lebih banyak berhubungan dengan soal kehendak beliau agar satu ya kejujuran menjadi asas dari pelaksanaan pemilu, transparansi menjadi asas pelaksanaan pemilu, dan tentu satu lagi dan tetap harus dalam suasana yang berkeluarga. Pidato berkeluarga ini saya kira kurang lebih sama dengan Pak Prabowo ya, yang juga banyak mengintrodusur bahwa pemilu ini harus lebih bersahabat, berkeluarga macam-macam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.